Mungkin Pak Jim yang perlu ingin kami minta informasi tentu seputar pembangunan di Manado, terlebih secara global di Sulawesi Utara. Tapi yang ingin kami tanyakan mungkin sampai Pak Jim bisa berhasil seperti saat ini, tentu tidak lepas dari sejarah dan pengalaman. Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa kami di manadosulu.com mungkin. Oke, saya salut kepada pemerintah kota yang mencanangkan yang namanya kawasan bisnis boulevard. Kurang lebih mungkin berapa puluh tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mungkin. Nah itu sehingga kalau dilihat sekarang, pusat bisnis itu jadi di boulevard. Ada Mega Mall, ada Mansos, bahkan ada ID Center. Ada ID Center di boulevard. Kedua adalah, saya salut dengan masyarakat Manado. Daya belinya luar biasa. Jadi kemampuan belinya ada dan mau untuk belanja. Setelah itu kalau saya lihat adalah memang orang masyarakat Manado mengikuti tren. Jadi begitu ada handphone baru, selalu orang berlomba-lomba untuk beli handphone baru. Jadi mengikuti tren yang ada. Nah peluang ini yang kita sasar. Karena memang pertama adalah dunia seluler. Saya akan mulai berawal dengan bisnis seluler, yaitu Parafon. Menyediakan semua produk-produk handphone, kartunya, bahkan aksesorisnya. Bahkan sampai kepada servisnya. Nah itulah, jadi dasar itu sehingga akhirnya berkembang. Terus yang kedua adalah properti. Karena semua dunia usaha pasti membutuhkan tempat untuk berjualan, untuk berbisnis. Nah, properti di Manado pertumbuhannya luar biasa. Terutama di boulevard. Bayangkan, biaya sewa yang dulunya 50 juta per satu ruko, sekarang sudah 150 juta per satu ruko. Karena berarti bisnisnya bagus. Harga ruko dulu mungkin 750 juta per satu ruko kalau kita beli, tapi sekarang kita mau cari ruko dengan harga di bawah 2 miliar, sudah nggak dapat. Rata-rata di atas 2 miliar semua yang ada di boulevard. Nah itulah perkembangan yang sangat signifikan. Jadi peluang ini kita juga mesti ambil. Karena harga ruko sudah terlalu tinggi, kami melahirkan yang namanya IT Center. Konsep dengan bisa dibeli, bisa disewa. Dengan menggunakan sistem strata title. Jadi kalau mall yang lain itu adalah konsep sewa. Tetapi di IT Center dengan strata title bisa dimiliki. Itu peluang bisnis yang kita lirik dan akhirnya sampai hari ini orang bisa katakan berhasil. Mungkin ada program kan tentu jangka panjang, jangka pendek. Dalam waktu dekat ini mungkin seperti apa? Oke. Dunia teknologi pasti akan terus berkembang. Dunia teknologi. Jadi teknologi itu bicara ada beberapa hal. Pertama adalah seluler. Kedua adalah IT-nya, komputernya. Bahkan keempat adalah gadget, kamera, handycam, bahkan game, semua itu adalah teknologi, IT. Nah, pasti akan berkembang. Nah, tren berubah. Dulu orang nggak nyangka bahwa BlackBerry bisa booming. Orang nggak nyangka. Orang pikir dulu kan cuma telepon saja, telepon dan SMS. Ternyata social networking juga berkembang. Dengan munculnya Facebook, wah itu benar-benar orang benar-benar mau pasang status dan lain sebagainya. Sehingga muncul fenomena QWERTY. Dulu handphone kan candy bar, tombol-tombol 1, 2, 3 sampai 9. Sekarang QWERTY karena mesti ada huruf-hurufnya, istilahnya papan ketik dipindahin ke handphone. Nah, tren QWERTY ini berkembang karena BlackBerry dan juga karena Facebook. Dan sekarang kalau BlackBerry masih dikatakan mahal, akhirnya masuklah handphone Cina. Handphone Cina marketnya lebih luas karena harganya lebih murah. Sehingga dulunya orang nggak bisa punya handphone BlackBerry, nggak bisa punya QWERTY, nggak bisa main Facebook, tapi dengan handphone Cina harganya bisa murah sehingga orang-orang yang belum bisa menjangkau akhirnya bisa membeli. Itu peluang yang saya tangkap sehingga akhirnya orang bilang bisa berhasil. Tapi program jangka panjangnya Pak? Program jangka panjang, kita akan terus mengatur supaya IT Center tetap lebih baik dan harus tetap bisa bersaing dan mendapat tempat di hati masyarakat supaya IT Center menjadi tempat belanja paling oke untuk masyarakat Kota Manado. Jadi kami tetap selalu menambah pilihan produk karena kami punya slogan semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin komplit. Nah, ramai mesti ada sesuatu, harus pilihan produknya lebih banyak.
Jadi kami selain seluler, komputer, gadget, kami juga punya fashion, punya lifestyle. Bahkan bukan cuma itu, kami sekarang IT Center sekarang menjadi pusat untuk jam tangan. Mau beli jam tangan, carinya di IT Center. Karena di lantai upper ground pilihannya banyak sekali. Bahkan mau beli kacamata, orang sekarang mau cari kacamata, carinya di IT Center. Karena pilihannya banyak. Dan satu hal lagi yang kita buat adalah untuk perhiasan. Di bawah, di lantai ground floor, itu banyak sekali toko-toko atau pedagang-pedagang yang jual perhiasan di bawah. Jadi kami sekarang menjadi pusat perhiasan. Bahkan tren yang sekarang berkembang adalah kamera pro. Kan biasanya pocket kamera, tapi sekarang kamera pro. Wah, berkembang. Dan IT Center menjadi pusat untuk pilihan memilih produk-produk kamera yang banyak pilihan. Nah, terakhir saya lihat juga anak-anak kalau lifestyle adalah distro, kaos-kaos distro, baju-baju distro, dan kita sekarang menjadi pilihan utama untuk anak-anak muda yang mau belanja distro. Mungkin masuk ke segmentasi, ada segmen-segmen tertentu yang sudah dipersiapkan dari IT Center ya. Oke. Memang adalah anak muda ya. Anak muda itu trennya cepat sekali dan wanita juga, pengaruhnya juga banyak. Jadi selain IT, laki, anak muda, juga wanita. Ada lifestyle, ada baju. Kalau di lantai 2, kalau kita ke lantai 2, melihatnya itu banyak sekali pilihan sepatu dan tas. Jalan ke lantai 2, itu orang bilang seperti Mangga Duanya. Mangga Duanya Manado. Jadi banyak pilihan tas, banyak pilihan sepatu, dan baju-baju. Jadi kita segmennya ke situ. Mas, soal buildingnya Pak, atau tim sama tim kerja di lapangan seperti apa? Benar. Jadi kami berharap produk semakin banyak variasinya, tetapi tidak lepas dari promosi. Nah, promosi itu benar-benar kerja keras dari tim yang dibentuk, karena mereka orang-orang yang ahlinya bagaimana membuat iklannya, bagaimana promosinya supaya menarik. Sekarang ini kami lagi melakukan yang namanya belanja di IT Center bawa pulang ampau 13 juta. Belanja di IT Center bawa pulang ampau 13 juta. Jadi orang belanja apa saja, kelipatan tertentu, dia beli, notanya tunjukin, dikasih, di customer service, dia dapat kupon. Kuponnya dimasukin di kotak, nanti akan diundi. Nanti kalau siapa pemenangnya akan bawa pulang ampau senilai 13 juta rupiah. Memang promo ini adalah hasil dari review terhadap promo-promo sebelumnya. Mungkin sama-sama kita ingat, dulu kita pernah buat yang namanya belanja di IT Center, bawa pulang motor setiap minggu. Jadi kita kasih motor setiap minggu. Jadi belanja apapun di Center bisa bawa pulang motor setiap minggu. Setelah itu kita buat yang namanya belanja di IT Center, jalan-jalan ke Singapura setiap minggu. Mungkin masih ingat. Dan sekarang kita buat yang namanya belanja di IT Center, karena dalam masa-masa Imlek kita bilang kasih ampau 13 juta. Jadi ampau raksasa, ampau paling gede di Kota Manado. Mungkin ada harapan ya, tentukan masyarakat kota di Manado karena gemar berbelanja dan kita tahu bersama, ada nggak semacam satu kegiatan yang dipersiapkan? Oke, kami lagi menyiapkan. Memang orang Manado menunggu-nunggu event spektakuler dari Center. Mungkin ingat Extreme Sale. Extreme Sale itu adalah sebuah harga bisa setengah harga, bahkan turun gila-gilaan. Isi pulsa bayar setengah, makan cuma 5.000, handphone harga setengah. Jadi benar-benar Extreme Sale ditunggu-tunggu. Jadi mungkin kami akan buat kejutan apakah dengan belanja di Center atau Extreme Sale. Tapi nantikan promosi kita di media online atau di media cetak. Bahkan untuk media Manado Sulut. Jadi bisa membantu kami IT Center untuk mempromosikan. Memang harapannya orang Manado senangnya harus belajar di IT Center. Karena IT Center beda dengan tempat-tempat lain. Di IT Center bisa tawar-menawar. Tempat lain tidak bisa tawar. Harganya fixed price. IT Center berbeda. Yang jaga kebanyakan adalah cik dan koknya sendiri atau pemilik tokonya. Jadi waktu kita beli handphonenya, kok bisa tawar tidak? Potong dong 10.000, potong 15.000, bisa. Tapi kalau belanja tempat lain, di mall atau tempat lain, apakah bisa tawar? Tidak bisa tawar. Di Center bisa tawar. Itulah kelebihan IT Center. Jadi selain produknya banyak, variasinya banyak, dan memang kami mengusung diri sebagai tempat belanja, tetapi di sini bisa tawar-menawar. Mungkin
biasanya kan kita di masyarakat pada umumnya berbelanja tentu rasa nyaman gitu. Ada nggak trik khusus sampai begitu banyak pengunjung yang ada di IT Center? Oke, memang pertama adalah lokasinya ya. IT Center diapit oleh Jalan Boulevard dan Jalan Samrat. Hampir semua angkot lewat di situ. Jadi ini kemudahan. Orang nggak perlu dua kali naik angkot, satu kali aja udah sampai. Ini kemudahan lokasinya. Kedua, setelah masuk IT Center, orang nyaman karena dilengkapi dengan AC. Tempat lain mungkin tidak ada AC, kita pakai AC. Ketiga adalah masalah keamanan, security. Kami juga menjaga, jangan sampai orang belanja di tempat terus akhirnya dicopet dan lain sebagainya. Kita punya security, ada sekitar puluhan personil untuk memang standby. Bahkan dilengkapi dengan kamera security. Karena jika ada apa-apa, kita bisa mengamati lewat kamera security. Plus lagi, memang nyaman, oke, dan juga paling penting adalah harga. Karena orang belanja pasti lihatnya adalah harganya berapa gitu. Apakah harganya lebih murah tidak? Dan memang karena pilihannya banyak, tokonya banyak sehingga persaingan terjadi. Sehingga dibanding tempat lain, harga di tempat kami ID Center relatif lebih murah. Dan orang memilih satu produk yang lain tinggal dari satu toko atau yang lain. Kalau tempat lain harus pindah naik angkot atau naik mobil, tapi di kita tinggal sebelahnya lagi. Jadi tinggal membanding-bandingkan. Sehingga benar-benar tempat ini menjadi tempat yang memang kompetitif, bersaing harganya, sehingga akhirnya harga yang ditawarkan kepada customer lebih murah dibanding tempat lain. Untuk karyawannya Pak, bisa dapat jumlahnya yang... Wah, kami karyawannya ada mungkin ditambah ada outsourcing ya. Iya. Jadi ada outsourcing karena security kita outsourcing, terus juga karyawan kita tim dibagi dua, ada karyawan untuk pengelola dan ada karyawan untuk marketing. Plus untuk security, parkir, cleaning service kita outsource karena supaya mereka lebih memang spesialis di bidangnya. Karena memang jumlah karyawan sudah banyak, kita mesti memaintain maksimal. Tapi kami memilih outsourcing yang memang sudah qualified atau ahli di bidangnya, sehingga mereka yang mengatur, menjaga IT. Kami mendengar mungkin ada satu tempat di mana sudah dipersiapkan oleh mungkin Bapak di kawasan yang lain. Apa betul mungkin kira-kira Di yang mana? M-Walk gitu. Oh, M-Walk, oke. Karena sempat kami mendengar mungkin M-Walk itu kan jadi pusat juga. Oke. Ingin kami tahu Okay. strategi apa lagi gitu. ID Center waktu dulu saya membangun ID Center memang belum ada konsep seperti ini. Tapi konsep ID Center itu adalah mengcopy paste, menduplikasi apa yang sudah ada di kota-kota besar lainnya. Di Jakarta sudah ada Roxy Mas. Di Jakarta sudah ada Mangga 2. Di Jakarta sudah ada Harko dan Glodok. Kenapa Manado nggak buat seperti itu? Tapi kalau kita bikin satu gedung cuma untuk Roxy Mas saja sayang. Jadi kita gabungkan 3 konsep itu dalam satu gedung. Jadi kalau lihat lantai bawah yang handphone itu Roxy Mas-nya itu. Kalau lihat yang baju-bajunya itu Mangga 2-nya. Kalau lihat komputer elektroniknya itu Harko dan Glodoknya. Jadi gabungin jadi satu. Sehingga lahirlah konsep IT Center. Nah, Manado masih kurang satu tempat, yaitu tempat grosir. Di Jakarta punya pasar pagi, di Jakarta punya Tanah Abang sebagai pusat grosir. Di Manado belum ada. Sekarang masih tersebar di ruko-ruko, di tempat-tempat karombasan, tubinting dan lain sebagainya untuk belanja grosirnya, karena dia di satu gudang atau satu kota tertentu. Tapi tren orang ke depan maunya belanja di satu tempat yang memang terkumpul jadi satu, seperti Tanah Abang atau pasar pagi. Nah, kami lahirkan konsep M-Walk. M-Walk itu adalah pusat grosirnya Manado, yang kami lagi tata dari sekarang supaya ke depan itu menjadi pusat grosir nomor 1 di Manado. Kenapa nomor 1 dari sisi pusat grosir? Karena tempatnya strategis. Tempatnya nanti jika jembatan Soekarno jadi, itu akan jadi pusat kotanya. Karena menghubungkan antara kota selatan, Boulevard sampai Malalayang, dan kota utara, Singkil, Wonosalam, Minting. Jadi dengan jembatan Soekarno jadi, itu akan jadi pusat kota. Kedua, ada dukungan strategis lainnya, adalah pelabuhan kota Manado. Dia bersampingan dengan pelabuhan kota Manado. Sehingga kalau masuk keluar barang bisa lebih gampang, kirim keluar kota lebih gampang. Jadi kenapa kami memilih kawasan M-Walk, tempat M-Walk sebagai pusat grosir? Karena alasan-alasan tadi. Dan Manado belum ada pusat grosir. Sehingga M-Walk harus menjadi pusat grosir terbaik di Manado. Bisa dapat nggak masukan mungkin persiapan
seperti apa nanti ke depan. Oke, untuk M-Walk Ya. kami terus mengkampanyekan tentang M-Walk karena kami percaya ya, Manado butuh pusat grosir. Jadi kami terus pertama memilih pedagang-pedagang untuk masuk kepada di M-Walk. Jadi pedagang-pedagang grosir yang kami pilih. Karena sudah terseleksi, Pak. Kita marketing juga jalan. Memang saat ini lagi proses. Karena seperti Epicenter juga tidak langsung serta-merta instan. Jadi seperti ini. Butuh 5 tahun. M-Walk kan baru buka. Jadi kita betul-betul selektif lagi untuk siapa-siapa pedagangnya. Maka kita akan membuat konsep jualan, konsep pameran yang lebih pada grosir. Kemarin kami barusan membuat promo makan durian. Jadi pesta durian. Pesta durian kalau harga durian mungkin 50.000, 40.000, tapi di situ cuma 9.999. Nah, kita juga akan membuat itu. Mungkin jam tangan nanti grosir di sana mungkin cuma 10.000. Mungkin kaos cuma 8.000. Sepatu, sendal kita akan buat promosi-promosi mungkin cuma 5.000. Sepatu mungkin cuma 40.000. Jadi benar-benar murah. Jadi orang belanjanya belanja grosir. Tapi nggak bisa beli satu, harus beli minimal 2 atau minimal 3. Karena konsepnya grosir. Sejauh ini mungkin sebagai Bapak Jimmy sebagai pengusaha yang berhasil tentu tidak lepas dari permasalahan, contohnya pengurusan yang bersifat ada hubungannya dengan pemerintah. Sejauh ini hubungan dengan pemerintah seperti apa, Pak? Supaya jadi contoh buat pengusaha yang lain bahwa pemerintah apa gitu mungkin lebih siap kan? Dukungannya seperti apa gitu? Dulu memang mungkin sedikit bermasalah dan lama. Tapi semenjak sekarang sudah satu atap, saya lihat sudah lebih cepat. Jadi seharusnya kinerja pemerintah sekarang sudah lebih bagus. Cuman memang kalau kita tidak ngerti caranya bagaimana dan tempatnya di mana dan kepada siapa, kita mungkin akan kebingungan dan mungkin akan lebih lama. Paling tepat adalah ke Pemda namanya atau lembaga tetap tuh BP2T kalau nggak salah atau apa ya. Jadi ada satu tempat yang disiapkan pemerintah untuk kita supaya ngurus perizinan semua itu di situ. Apakah itu SIUP-nya, situnya, TDP-nya, HO-nya dan lain sebagainya. Jadi sekarang seharusnya sudah lebih cepat menurut saya dibanding yang lalu. Jadi pemerintah harusnya sekarang lebih bagus. Tapi saat ini mungkin kendalanya. Ya. Saya sayangkan adalah pembangunan Jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno sudah kurang lebih 6 tahun dibangun. Tapi sampai saat ini belum selesai-selesai. Apa kendalanya? Saya juga nggak tahu, karena itu pemerintah. Tapi saya berharap pemerintah lebih serius. Karena jembatan kami butuhkan. Bukan cuma kami, bukan cuma saya, tetapi juga masyarakat di Manado Utara. Mereka kasihan muter. Dari Singkil, Sindulang, dari Tuminting, dari Wanasa tuh kalau mau ke pusat kota mesti muter. Tapi kalau jembatan jadi, mereka akan lebih dekat. Karena tinggal nyebrang. Coba saya sayangkan kenapa sampai Jembatan Soekarno yang kita ini adalah mega proyek, tapi kenapa pembangunannya sangat lama dan terkesan tidak ada pembangunan, tidak jalan lagi sekarang. Nah, apa kendalanya? Jadi mungkin harapannya adalah pemerintah lebih serius memperhatikan proyek ini supaya cepat selesai, karena sangat membantu masyarakat yang tinggal di bagian utara atau yang dari selatan mau ke utara. Mungkin sebagai langkah ke depan mungkin Pak Jimmy ada satu konsep yang bisa diambil contoh oleh masyarakat di Kota Manado, terlebih Sulawesi Utara dalam pembangunan. Karena dari hasil yang sudah Pak Jimmy torehkan untuk Kota Manado, terlebih Sulawesi Utara, yang mana sebagai seorang pengusaha yang bisa kami sangat bangga memiliki Pak Jimmy yang berhasil membangun Kota Manado dengan berbagai macam pembangunan yang sudah ditorehkan dengan prestasi juga yang sangat itu. Kira-kira harapannya seperti apa? Menurut saya untuk pemerintah, saya berharap pemerintah sudah mulai mikirin yang namanya kawasan bisnis baru. Jangan boulevard lagi, karena boulevard malah karena sudah berbanyak tempat belanjanya sehingga semua orang menuju boulevard. Kalau malam minggu pasti macet. Nah, kenapa tidak pikirin kawasan bisnis baru? Kawasan bisnis baru tuh bisa di bagian selatan, bisa di bagian utara, atau bagian airport, arah ke bandara. Bisa pikirin. Menurut saya mulai pikirin kawasan bisnis baru. Setelah itu adalah perhatikan bagaimana irigasinya, salurannya, bagaimana pedestriannya, bagaimana jalur hijaunya.
Jangan tambal sulam seperti sekarang. Setelah terkesan sudah jadi baru kita roba-roba lagi. Tapi di sana ajak master planner, ajak konseptor yang benar, arsitek yang benar, supaya konsep itu diterapin di sana. Yang benar-benar ramah lingkungan. Jangan-jangan kita bangun tapi akhirnya sedikit-sedikit banjir. Nah, kita bikin irigasinya benar, yang besar, jalannya juga yang rapi, yang baik, pedestriannya bagus, dan jalur hijau yang bagus. Nah, kalau itu bisa terjadi, saya yakin Manado akan dilirik oleh banyak orang. Bukan cuma dari Manado, tapi dari luar Manado, bahkan internasional. Nah, saya berharap pemerintah sudah mulai mikirin untuk membuat satu kawasan baru. Karena Manado menurut saya sudah harus ada kawasan bisnis baru. Jangan semua terkonsentrasi hanya di boulevard. Itu yang saya punya harapan kepada pemerintah. Kedua, masyarakat. Memang benar masyarakat harus satu, bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Kedua, apa yang sudah diputuskan pemerintah, tolong didengar, tolong dipatuhi supaya semuanya rapi, supaya semuanya bagus. Jadi, itu mungkin harapan saya kepada masyarakat. Terus ketiga, pengusaha. Pengusaha memang punya kontribusi banyak dalam pembangunan secara ekonomi. Tapi, jadilah pengusaha yang baik, jadilah pengusaha yang benar. Karena masyarakat percaya pengusaha, pemerintah juga percaya kepada pengusaha, tapi pengusaha harus ikut regulasi yang maksimal. Jangan sampai membangun, tetapi membangun yang tidak benar. Tidak punya EMB dibangun, atau tidak bisa dibangun. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pengusaha-pengusaha. Oke, demikianlah pemirsa wawancara kami dengan Bapak Jimmy Asiko sebagai Presiden Direktur IT Center, atau lebih dikenal dengan PT Habitat Asri. Sekaligus menutup wawancara eksklusif kami dengan Pak Jimmy pada sore hari ini. Terima kasih.